mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya sendiri, Abdul Wadana dengan tim 02 dan 02. Saya dengan tim 210264. Saya dengan Safian Trijanti dengan tim 210266. Pertama yang dibacakan oleh dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian pertama ini saya akan menjelaskan kembali mengenai normalisasi. Normalisasi merupakan proses pengelompokan data ke dalam bentuk tabel atau relasi abnormal untuk menyatakan entitas hubungan mereka sehingga terwujud satu basis data. Suatu basis data yang mudah dimodifikasi. Langsung saja pada pembahasan materi kali ini yaitu studi kasus. Studi kasus pertama yaitu mengenai proyek pegawai. Di dalam tabel yang kami serahkan di grafik terdapat beberapa kolom yang menyatakan hasil-hasil yang diperoleh oleh proyek pegawai. Untuk mendapatkan hasil yang paling normal, maka proses normalisasi dimulai dari normal pertama. Slide tabel di atas merupakan grup berulang. Di antaranya nama pegawai, golongan, dan besar gaji. Dalam tabel ini kita menggunakan tiga kali penormalisasian. Yang pertama, normalisasi pertama itu solusinya untuk dihilangkan duplikasi dengan mencari ketergantungan parsial menjadi dapat menjadi tergantung pada satu atau beberapa slide. Sebagai kunci untuk menemukan slide pertama yaitu normalisasi pertama, kita harus menentukan nomor pegawai, nama pegawai, golongan, dan besar gaji. Lanjut pada normalisasi kedua. Normalisasi kedua yaitu file yang tergantung pada satu titik saling mengikat. Misalnya nama proyek menjelaskan nama proyek dan nama pegawai menjelaskan nama pegawai, golongan, dan besar gaji. Untuk membuat hubungan antara dua tabel, dibuat satu tabel yang berisi KK dari tabel yang lain. Normalisasi ketiga. Yang pertama, pada tabel di atas masih terdapat masalah bahwa besar gaji tergantung pada golongannya. Artinya kita harus memisahkan mengunci golongan dan besar gaji yang tadinya tergantung secara parsial kepada akal kunci non pegawai untuk menghilangkan ketergantungan transitif. Tabel-tabelnya bisa dilihat pada makalah yang ada di grup. Kesimpulan dari presentasi kami adalah seperti itulah cara normalisasi database 1 NF, 2 NF, dan 3 NF dalam bentuk kasus normalisasi data proyek. Kamu bisa mencoba normalisasi database dengan contoh kasus yang lain untuk meningkatkan kemampuan dalam membuat database yang optimal. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, kami akan buka sesi pertanyaan untuk 3 orang. Mohon berdiri dong. Berdirilah. Nggak nampak dong. Iya. Baran ini. 210260 sama leh. Dua balik. Banyak. Apa tujuan dari normalisasi basis data?
Waduh, dia lagi. Baiklah. Ah, siapa? Siapa? Oh, sudah ngapainnya? Tunggu ya. Dion, kepada Dion saya akan bertanya. Jangan lupa ya, Dion. Masih sambung. Ini Bapak ya. Baiklah, saya akan bertanya. Bagaimana nama dari program NIM 2102 dari kelompok 2? Bagaimana cara menghilangkan duplikasi pada normalisasi pertama? Ya, Hah? Apa tadi? Bagaimana cara menghilangkan duplikasi? Duplikasi. Bagaimana cara menghilangkan duplikasi? Merah sudah apa? Itu yang dapat tanggal di lesan kelompok lain bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Kirim saya pak. Iya. Di WA. Untuk sesi pertama ditutup dulu ya Beb. Untuk sesi pertama kami tutup dulu ya teman-teman. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aprilia Foni. Apa tujuan dari normalisasi basis data? Tujuannya yaitu untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data. Dan tujuan yang kedua yaitu memastikan dependensi data atau data berada pada tabel yang tepat. Jika data dalam database tersebut belum dinormalisasi, maka akan terjadi 3 kemungkinan yang akan merugikan sistem secara keseluruhan. Apakah Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Indah Wulandari. Kriteria apa yang memenuhi untuk sebuah tabel bisa dikatakan sudah memenuhi normalisasi bentuk pertama? Suatu relasi disebut memenuhi bentuk normalisasi pertama jika hanya suatu atribut dari relasi tersebut memiliki nilai tunggal dan tidak ada pengulangan grup atribut dalam baris. Bentuk 1NF tidak boleh mengandung grup atribut yang berulang. Apakah jawabannya sudah diterima atau belum? Sudah masuk dalam otak? Oke. Terima kasih. Kita membuka sesi kedua. Aprilia aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lame-lame Ji. Hah? Berapa normalisasi dilakukan agar mendapat hasil yang maksimal? Tahu loh, bagaimana? Berapakah normalisasi yang dilakukan? 3 kali. Dan pada saran angka, sebaiknya kita pelajari bagaimana denormalisasi. Contohkan bagaimana cara melakukan denormalisasi. Agar mendapat hasil yang maksimal. Dan pada saran Anda sebaiknya di dalam saran itu sebaiknya bisa mempelajari bagaimana denormalisasi. denormalisasi itu ya. Kebalikan normalisasi. Pertanyaannya contohkan bagaimana cara melakukan denormalisasi. Jadi pertanyaannya yang contoh. Duo. Ci, isanya. Dia main berang. Deh, kirimnya pertanyaan. Kirim saya pertanyaan ke Fani deh. Lanjut ke dua. Lagi apa ya? Maksudnya, itu lah. Tolong berdiri, Cah. Nggak nampak dah. Dari kelompok 7. Mengapa normalisasi basis 58. penting dalam perancang basis data yang optimal? Apa tadi? Ulangi. Mengapa? Mengapa normalisasi basis data penting dalam perancang basis data yang optimal?
Oke. Mengapa normalisasi basis data penting dalam Kalau jawabnya kenapa pasti ada penjelasan. mati Tidak lah. ada penjelasan. Tidak ada penjelasan. Dalam mengapa normalisasi basis data penting dalam normalisasi dalam apa tadi Ca? Dalam perancangan basis data yang optimal. Oh, dalam perancangan basis data yang optimal. Mati lah deh. Malah mulusnya tunjuk celah yang murah. Tunjuk aja lah. Nah nih, ancang saya lah. Dan jelaskan masing-masing apa perancangan. Iya. Baiklah, Saya akan menjawab pertanyaan dari Marsha, yaitu sebutkan 5 langkah perancangan basis data dan jelaskan masing-masing perancangan. Langkah yang pertama yaitu pengumpulan data dan analisis. Langkah kedua yaitu perancangan database secara konseptual. Yang ketiga yaitu pemilihan DBMS. Yang keempat yaitu perancangan database secara logika atau data model mapping. Yang kelima yaitu perancangan database secara fisik. Baiklah, apa tolong diharapkan diam bagi yang lain karena pertanyaan tidak bisa didengar oleh penerima jawaban. Baiklah, pertanyaannya yaitu sebutkan 5 langkah perancangan basis data dan jelaskan masing-masing perancangan. Langkah yang pertama yaitu pengumpulan data dan analisis. Langkah yang kedua yaitu perancangan database secara konseptual. Yang ketiga, pemilihan DBMS. Langkah keempat yaitu perancangan database secara logika atau data model mapping. Yang kelima, perancangan database secara fisik. Baiklah, apa Saudara Marsha menerima jawaban? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Hidayatul Fajri. Pertanyaannya, berapakah normalisasi yang dapat dilakukan agar mendapatkan hasil yang maksimal? Setahu saya yang dapat dilakukan yaitu 3 kali, seperti yang sudah kami jelaskan tadi di studi kasus. Dan contohkan apa perancangan denormalisasi. Denormalisasi merupakan kebalikan dari proses normalisasi, di mana denormalisasi merupakan proses suatu database yang sudah dinormalisasi. Caranya yaitu yang pertama, atribut yang terderivasi atau atribut turunan, di mana atribut tersebut diperoleh dari nilai-nilai yang sudah ada pada atribut lain. Yang kedua yaitu atribut yang berlebih, merupakan atribut yang memiliki kode tambahan dari atribut lain. Yang ketiga, tabel rekapitulasi atau hasil dari pengolahan semua tabel tersebut. Jadi, denormalisasi dapat dilakukan ketika terdapat 3 cara tersebut dalam prosesnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada yang nanya dong. 60 baru. Pertanyaannya itu kriteria apa yang memenuhi untuk sebuah tabel bisa dikatakan sudah memenuhi normalisasi bentuk Kirim ke era. Apa ya jawabannya? Alah, yang tadi pertanyaanku endah. Aduh, pertanyaanku bagaimana cara endah? Iya Pak, Indah. Kok indah tadi? Bisa pertanyaannya lah ada dari Indah. Yang kriteria kan? Tuh kriteria apa? Indah. Di WS ya tadi kok. Afif, coba Afif. Indah Pani mah. Indah. Halo. Belum. Siapa? Indah.
Tidak. Allah tadi kok kriteria. Allah kan, Allah jadi yang lain. Yang one eye up lah. One and up. Maksudnya ada dua. Sumpah. Halo. Malam. Oh, yang ikut kan 1 NF tadi. Oh, kriteria 1 NF. Oh, kalau IPN kriteria 2 NF. Astagfirullah. Lah, siapa? Itu jawaban. Iya. Mati lah. Halo. Tunggu sebentar. Turun tangan lu. Saya pengen capek. Turun tangan lu. Turun tangan lu. 1, 2, 3. Ya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratia Putri Aslam, NIM 210266. Lain nampak tianya. Pertanyaan saya, kondisi apa saja yang harus dipenuhi bahwa satu basis data dikatakan memenuhi normalisasi? Kondisi. Aduh, di materi mah. Kalau Sekian, dikirim. terima kasih. Astagfirullah, ya lama nak. Cik leh. Sesi pertanyaan yang ketiga. 66 Pak. Ratia RADTI Ente itu Putri itu Putri. Iya kelompoknya orang pernah loh. Putri. Sorry deh. Sorry ya. Kepada Putri dipersilakan. Baiklah, nama saya Putri Agustin, NIM 210264. Pertanyaan saya, jika terjadinya error dalam basis-basis data tersebut, bagaimana cara memperbaikinya? Terima kasih. Pajak. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aziza. Pertanyaannya yaitu kriteria apa yang memenuhi untuk sebuah tabel bisa dikatakan sudah memenuhi normalisasi bentuk kedua atau 2NF. Yaitu sebuah model data dikatakan memenuhi bentuk normal kedua apabila ia memenuhi bentuk normal pertama dan setiap atribut non-identifier sebuah entitas bergantung sepenuhnya hanya pada semua identifier entitas tersebut. Bagaimana, Aliza? Terima kasih. Lanjut saja pertanyaan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ratia Putri. Kondisi apa saja yang harus dipenuhi bahwa suatu basis data dikatakan memenuhi normalisasi? Yaitu jika ada dekomposisi atau penguraian tabel, maka dekomposisinya harus dijamin aman. Artinya, setelah tabel tersebut diuraikan atau didekomposisi menjadi tabel-tabel baru. Tabel-tabel baru tersebut bisa menghasilkan tabel semula dengan sama persis. Yang kedua yaitu terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data atau dependency preversion. Yang ketiga yaitu tidak melanggar Boyce Code Normal Form atau BCNF. Yang keempat yaitu jika kriteria ketiga tidak dapat terpenuhi, maka paling tidak tabel tersebut tidak melanggar bentuk normal tahap ketiga. Bagaimana, Ratia? Oke, masih. Akan melanjutkan jawaban dari pertanyaan Putri Agustin, yaitu jika terjadinya error dalam basis data tersebut, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasi error dalam basis data yaitu yang pertama, cek kredensial login database. Hal pertama yang harus Anda cek adalah bahwa kredensial login database Anda sudah benar. Yang kedua, memperbaiki database yang rusak. Yang ketiga, memperbaiki file yang rusak. Yang keempat, masalah dengan server database. Dan yang kelima, restore backup Anda. Apakah Putri Agustin sudah puas? Iya. Dengan berakhirnya pertanyaan